Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putrisari, NIM 22106161, Manajemen Sore A. Saya akan berceramah singkat tentang kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rohikumullah, mari kita memuji kehadiran Allah ilaihi Rabbi yang selalu merahmati dan memberi taufik serta hidayahnya. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Banyak-banyaklah mengingat penghapusan kenikmatan, yakni kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, bila manusia meninggal dunia, maka pada saat itulah ia bangun dari tidurnya. Subhanallah, berarti beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang menemui ajalnya adalah manusia yang justru baru memulai menjalani kehidupan sebenarnya. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini justru masih belum bangun. Sungguh, ucapan ini sangat sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Hadirin rohikumullah, pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu pula yang berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi budak-budak dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisaban. Sedangkan besok waktunya penghisaban, tidak ada amal. Bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, orang beriman meninggal dengan kening penuh keringat. Hadis riwayat Ahmad. Ambillah keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh Abu Luluah saat sedang mengimami sholat subuh. Umar pun jatuh tersungkur bersimbah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak ingat istri, anak, harta, keluarga, sanak saudara, atau kekuasaannya. Yang ia ingat hanyalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Setelah itu ia bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang telah menikamku? Lalu sahabatnya menjawab, kau ditikam oleh Abu Luluwa al-Majusi. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepadanya walau hanya sekali. Umar pun mati syahid. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, beliau mengambil secarik kain dan menaruhnya di wajah beliau karena parahnya kondisi yang beliau hadapi. Lalu beliau berdoa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang artinya, sungguh kematian itu sangat pedih ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul mautku ya Allah, ringankanlah sakaratul maut itu buatku. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, demi Allah beliau mencelupkan kain ke air lalu meletakkan di atas wajah beliau seraya berdoa, ya Allah bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Saudaraku, marilah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja. Kematian yang sungguh mengandung kepedihan bagi setiap manusia yang menghadapinya. Hingga kekasih Allah Subhanahu wa taala saja, yakni Rasulullah SAW berdoa agar Allah Subhanahu wa taala ringankan bagi dirinya sakaratul maut. Tidak ada seorang pun yang tidak bakal merasakan kepedihan sakaratul maut. Quran Surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi kulun nafsin za'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Hadirin rohikumullah, marilah saudaraku kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertobat memohon ampunan dan rahmat Allah Ta'ala sebelum terlambat.
Sebab begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Kematian itu milik semua makhluk Allah, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, termasuk bangsa malaikat dan setan, semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai dan yang mencintai terpisahkan, karena kematian seseorang harus meninggalkan harta benda yang begitu dicintai, begitu dibanggakan, dan begitu diagungkan. Hadirin rahikumullah, saya akan memberikan satu contoh tentang kematian husnul khotimah atau kematian yang baik. Berikut adalah contoh yang akan ditampilkan dari kematian husnul khotimah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ridho Allah. La ilaha illallah. Oke, kembalilah. Tugasmu sudah selesai. Biar aku yang mengurusnya. Apa ini? Pakailah kain sucimu dan gunakan wewangian surga ini. Kita mau kemana? Kita akan pergi menghadap Sang Pencipta. Lalu jasadku bagaimana? Biarkan kerabatmu yang mengurusnya. Nanti kita akan kembali lagi. Baiklah. Sesungguhnya kitab suratan amal orang-orang yang berbakti terdaftar di Ain-Liyin. Para malaikat sudah bersaksi atas amalmu. Alhamdulillah. Mari kita kembali. Jasadmu sudah menunggu untuk dikuburkan. Wahai hamba Allah, menghadaplah dan jawablah pertanyaanku. Silahkan wahai malaikat Allah. Siapa Tuhanmu? Allah adalah Tuhanku. Lalu apa agamamu? Islam adalah agamaku. Siapa nabimu? Baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabiku. Dan apa pedoman hidupmu? Al-Quran adalah pegangan hidupku. Oke, kamu adalah hamba yang baik. Beristirahatlah hingga kiamat akan tiba. Tempat ini sunyi sekali. Bagaimana aku sanggup menanti kiamat dalam keadaan seperti ini? Jangan bersedih wahai sahabatku. Aku bersamamu. Siapa kamu? Aku adalah amal baikmu. Akan kubuat lan sempit ini menjadi istana luas dengan hembusan angin surga yang penuh dengan kedamaian. Terima kasih ya Allah. Sungguh semua ini adalah karena rahmat-Mu. Amalku tidak sebanding dengan semua. Hadirin rahikumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.